Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak di dalam gereja maupun yang saat ini, khususnya Anda yang sedang mengikuti live streaming dari multimedia Paroki Katedral Tiga Raja. Ada istilah yang keren, terkenal dalam bahasa Inggris tapi no pain, no gain. Kalau diterjemahkan dengan secara bebas, tidak ada hasil tanpa usaha. Atau istilah lain, no cross, salib, no crown, mahkota. Tidak ada mahkota tanpa salib. Memang seperti itulah warna bacaan hari ini. Bacaan pertama, tanpa salib dan kematian tidak ada kebangkitan. Di sana Yesus menegur Petrus. Bacaan yang pertama, Abraham disuruh untuk meninggalkan tanah kelahirannya, Aran. Tanpa Abraham meninggalkan negeri asal itu, Abraham dan umat Israel tidak akan pernah memiliki tanah terjanji. Itu bacaan yang kedua. Bacaan pertama. Bacaan yang kedua, surat Paulus kepada Timoteus. Tanpa usaha Timoteus untuk menghadapi pewarta-pewarta palsu, Paulus akan menghadapi banyak kesulitan dan banyak tantangan dalam misinya. Ini warna tiga bacaan hari ini. Hari ini khusus dalam Injil kita mendengar kisah transfigurasi Yesus. Yesus berubah rupa di sebuah tempat yang di gunung yang tinggi, dan di Israel gunung yang tinggi itu adalah Gunung Tabor, sehingga diperkirakan peristiwa transfigurasi terjadi di Gunung Tabor. Ada dua pokok permenungan dalam kisah Gunung Tabor maupun dua bacaan yang lain. Permenungan yang pertama, tidak ada kemenangan tanpa usaha. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Di sini Petrus terjebak dengan kemuliaan transfigurasi Yesus. Kalau bisa kita tinggal tetap di sini. Di sini hebat, luar biasa, indah, mulia. Kalau Tuhan mau, kami akan bangun 3 tenda. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Sehingga kita menetap di sini. Jangan turun-turun di bawah. Di bawah sana susah. Di bawah sana ada banyak penderitaan. Di sini tempat mulia. Permintaan Petrus ditolak oleh Yesus. Karena Yesus punya maksud, punya tujuan dengan menghadirkan momen transfigurasi
Tujuan apa? Nah, ini kita masuk di pokok yang kedua. Dan pokok yang kedua, kalau Anda nanti bertemu dengan pengalaman derita, pengalaman salib, pengalaman kematian para murid, jangan Anda takut. Jangan Anda goyah, jangan Anda mundur. Karena saya yang mengalami salib itu, nanti kamu hadapi adalah saya yang hari ini kamu lihat jaya. Luar biasa. Jadi kamu orang jangan takut. Itu dua pokok permenungan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak serta umat atau siapapun yang saat ini memantau siaran dari gereja katedral. Saat ini di paroki kita, di meja saya selain sebagai pastor paroki, saya juga ketua pengadilan gereja Keuskupan Timika. Dan di meja tribunal ada setumpuk map. Map apa? Map masalah. Gugat menggugat antara suami istri. Dan gugat menggugat itu akan berakhir ke pengadilan gereja, ke tribunal. Apapun hasil dari sidang, hari ini selaku pastor saya ingin menyapa Anda semua, secara khusus ingin menyapa pasangan suami istri yang ada di dalam masalah gugat menggugat. Kalau saat ini Anda berada di dalam gereja, kamu dengar baik-baik. Itu situasi pertama. Situasi yang kedua, saat ini di pulau ini, di Jayapura, ada pengadilan juga gugat menggugat. Dan karena salah satu adalah warga Timika, orang Katolik, pastor punya kewajiban untuk memberikan pencerahan kepada umat sekalian agar jangan sampai kita salah kaprah. Dan dua momen pengadilan ini saya ingin sinari dengan kitab suci, karena ini domain saya, ini domain gereja, ini domain pastor. Mengambil kitab suci dan cahaya kitab suci menyinari problema keseharian yang dialami umat. Kita mulai yang pertama, sapaan pengadilan di gereja. Soal gugat menggugat pembatalan nikah. Saya tidak akan masuk di proses pengadilan karena ini tidak penting untuk umat. Yang utama adalah saya masuk dengan menyapa pasangan suami istri yang saling menggugat. Pertanyaannya, kamu dua kenapa kah? Kamu dua kenapa? Masih ingatkah kamu dua di hari pernikahanmu? Anda berdua didandani secara ekstra ganteng, ekstra cantik, tidak seperti biasanya. Semua mata tertuju kepada Anda berdua saat Anda mulai berarak dari depan sampai duduk di sini dan mengucapkan janji. Anda mungkin tidak tahu karena menghadap ke altar, tapi semua mata tertuju kepada Anda berdua. Dan nanti sesudah itu ada semacam resepsi, entah resepsi yang wah atau resepsi yang biasa-biasa saja. Tapi ada acara syukuran. Perhatikan wajah mereka yang hadir, para undangan dan umat yang hadir. Semua tersenyum kepada Anda berdua. Dan Anda berdua membalas senyum umat, senyum
para tamu undangan. Masih ingat Anda berdua punya kue pengantin? Ada yang 1 lapis, ada yang 3 lapis, ada yang 5 lapis, ada yang 7 lapis. Sampai pengantin harus naik kursi untuk potong yang lapis ke-7. Turun. Dan orang semua tepuk tangan membahana bersama Anda di hari itu. Itulah pengalaman Gunung Tabor Anda berdua. Saat kemuliaan pasangan baru ini memasuki hidup perkawinan. Nah, apa yang terjadi setelah usia pernikahan memasuki 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun? Pastor adalah saksinya. Kecantikan mulai luntur. Kulit mulai berkeriput. Ada yang gigi mulai copot-copot. Anda memasuki usia top. Tua, ompong, peot. Pasangan yang ada di sampingmu, Anda melihat seperti dispenser. Keras, kaku. Kadang air yang keluar dingin sekali seperti es. Kadang air yang keluar panas sekali sampai melepuh. Tergantung tombol mana Anda pencet. Itulah momen Gunung Golgota. Di hari ini, sebelum palu hakim dijatuhkan dalam sidang tribunal, apapun hasilnya, himbauan pastor untukmu, hadirkan pengalaman Gunung Tabor saat Anda berada di Gunung Golgota. Ingat dan camkanlah, dia yang tua dan ompong peot itu adalah dia yang dulu cantik, dia yang dulu ganteng. Kau jangan lupa itu. Dia yang keriput dan saat ini bongkok-bongkok adalah dia yang dulu kencang dan badan tegap yang kau bangga-banggakan. Jangan lupa itu. Dia yang pensiun gaji minim dan loyo adalah dia yang dulu gaji besar yang engkau bangga-banggakan dan selalu cerita kepada tetangga. Jadi Gunung Tabor hari ini dan Gunung Golgota entah kapan Anda alami, pastor minta selalu bergandengan. Kamu berdua harus kuat apapun putusan pengadilan, karena itu adalah keputusan Anda berdua. Sapaan kasus pertama. Sapaan kedua, saya ingin menyapa secara khusus Bapak PLT Bupati Mimika, Bapak John Retob, karena dia adalah warga umat. Anda akan menghadapi pengadilan sipil. Apapun hasilnya, itu bukan domain pastor untuk omong. Tapi pastor dalam konteks transfigurasi, pastor mau masih kasih ingat Bapak John. Masih ingatkah hari di mana Anda dilantik mendampingi Bupati Omaleng? Masih ingat Bapak John? Hari itu Anda berdua tampil berwibawa dengan seragam dinas putih-putih yang sangat anggun. Saya adalah salah satu saksinya.
Upacara pelantikan begitu meriah. Rakyat semua bergembira di hari itu. Semua orang, khususnya para pendukung Anda berdua, mengeluk-elukkan Anda berdua. Dan Anda berdua berdiri di panggung itu, tersenyum lebar, membalas senyum dari warga masyarakat yang hadir. Banyak pihak menaruh sejuta harapan di pundakmu dan menanti apa gebrakan yang akan ditempuh. Tepuk tangan lagi-lagi membahana menyambut pidato pertama sebagai bupati dan wakil bupati. Itulah momen Gunung Tabor. Bapak John, itu Gunung Tabor. Apa yang terjadi setelah Anda diangkat atau ditunjuk sebagai PLT Bupati Mimika? Apa yang terjadi? Rupanya ada yang tidak senang dengan Anda. Apa alasan? Itu bukan wilayah pastor untuk mencari tahu. Faktanya ada yang tidak senang dengan Anda. Anda sudah berusaha kerja keras untuk rakyat kecil. Dan sebanyak mungkin masyarakat yang Anda layani. Tetapi ada yang tidak suka. Mengapa? Lagi-lagi bukan wilayah pastor untuk mencari tahu. Yang pasti adalah segala gerak kerja Anda pasti mengganggu kenyamanan sebagian orang yang selama ini menikmati kekayaan di daerah ini. Maka istilah saya mau pakai istilah dari anggota DPR Komisi 3, Anda dizolimi. Anda diserang dari segala jurus. Pak John, itu Gunung Golgota. Pesan dari pastor untukmu, apapun hasil persidangan nanti, ingatlah bahwa kalah atau menang, ada banyak orang ada di sekelilingmu, di depan, di belakang, di samping kiri, di samping kanan. Ingatlah bahwa emas tetaplah emas walau dicemplungkan di dalam lumpur. Ingat itu. Dan pesan pastor terakhir, jangan takut. Di atas langit masih ada langit. Jangan berkecil hati. Banyak orang mendoakanmu, termasuk saya, pastormu, pastor yang memimpin ibadat saat Anda mengucap syukur atas kemenangan. Gunung Tabor menjadi kekuatan untuk tetap bertahan di saat Anda berada di Gunung Golgota. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati pasangan suami istri yang bermasalah dalam perkawinan. Tuhan memberkati pemimpin kita yang saat ini berada di dalam kasus persidangan. Semoga kita semua diberkati oleh Dia. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.